Dipersembahkan oleh Iya, pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Novaldo Rosa dapat kembali menjumpai Anda. Kali ini dalam program Spesial Dialog Metro TV Jateng dan DIY. Dan seperti namanya Spesial Dialog, maka hari ini kami sudah ada salah satu tamu yang spesial juga. Kita akan hadirkan Bapak Budi Sarwono, Bupati Banjarnegara. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Sudah datang jauh-jauh dari Banjarnegara. Selamat datang di Semarang, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kedatangan Pak Budi ini sangat spesial juga karena Banjarnegara ini selama dalam pandemi COVID-19 ini ternyata terus bisa berprestasi. Seperti itu ya Pak Budi ya? Iya, betul. Baik, kita akan berangkat dulu dari background Pak Budi sendiri sebagai orang non-birokrat, kemudian sekarang sudah menjadi bupati. Sebenarnya kiat-kiatnya apa sih Pak sampai bisa sekarang berada di posisi ini Pak? Ya, kiat-kiatnya tidak ada lain. Saya hanya kepingin sekali untuk menyumbangkan pemikiran dan tenaga saya untuk bisa memajukan Banjarnegara. Karena saya mendapat pesan dari orang tua saya. Orang tua saya itu berpesan, kamu harus ikut membantu Banjarnegara. Kamu harus bisa membangun Banjarnegara. Dan kamu harus bangkit. Silahkan, kamu mau caranya apa aja. Yang penting kamu harus bisa membangun Banjarnegara. Disitulah saya mempunyai pemikiran, akhirnya saya maju, nyalon bupati. Pertama gagal, yang kedua berhasil. Ini dengan kami jadi bupati, alhamdulillah saya bisa membangun Banjarnegara dengan baik. Baik. Kalau dari pengalaman Pak Budi sendiri selama berada di Banjarnegara, saat dulu dan saat sekarang seperti apa sih Pak perkembangannya? Iya, di zaman saya sebelum memimpin, Banjarnegara ini infrastruktur semua hampir keseluruhannya itu rusak semuanya. Nah, setelah saya pimpin, saya fokus karena ada sesuai pengarahan dari Bapak Presiden, supaya fokus gitu. 70% atau 60% anggaran difokuskan dengan tujuan kepala daerah. Maka dengan arahan dari beliau, saya fokuskan semuanya untuk infrastruktur. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini, posisi Banjarnegara infrastruktur sudah tercapai 98%. 98%. Baik. Kemudian apa yang menjadi prinsip dari Pak Budi sendiri selama memimpin Banjarnegara ini, Pak? Prinsip yang ditularkan ke teman-teman, kemudian ke rekan-rekan OPD dan juga warga masyarakat, prinsipnya seperti apa sih Banjarnegara ini? Artinya mau dibawa kemana gitu, Pak? Sederhana sekali, Pak. Banjarnegara ini butuh perekonomian lebih maju. Ya. Pertumbuhan ekonomi ini bisa lebih maju, bagaimana caranya gitu. Kami sederhana sekali gitu. Ayah saya memberikan pesan gitu. Di zaman dahulu, bangsa Indonesia melawan penjajah. Ya. Penjajah hidup di Indonesia saja buat infrastruktur, paham nggak? Kenapa sekarang negara kita sudah merdeka, kok tidak membuat infrastruktur yang memadai untuk bisa melayani masyarakat? Disitulah saya bangkit dengan semangat dari orang tua yang diberikan kepada saya. Di situ saya fokus untuk membangun infrastruktur. Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi di Banjarnegara membaik dan sekarang sudah lebih membaik lagi. Dari basicnya atau dasarnya infrastruktur itu ya, infrastruktur. Baik. Jadi sederhana, Mas. Masyarakat kami ini tidak butuh apa-apa. Nenek moyang kita sudah bisa bercocok tanam, sudah bisa menanam padi, sudah bisa menyelesaikan perikanan, peternakan udah bisa, cari rumput juga udah bisa gitu. Yang belum bisa itu bahwa hasilnya dari kampung ke kota itu ongkosnya murah gitu. Jadi di situ dengan adanya infrastruktur yang bagus, dari bawah hasil pertanian, perikanan, peternakan, itu ternyata efisien ongkosnya gitu.
Nah, sekarang masyarakat dapat hasilnya lebih dari yang biasanya gitu. Nah, disitulah dia pertumbuhan ekonominya naik, pendidikannya juga meningkat gitu. Setelah masyarakat sudah dapat duit, punya penghasilan yang wajar gitu, bisa menyekolahkan anak. Dan bisa beli daging, bisa beli telur, alhamdulillah imunnya naik semua gitu Mas. Terutama Jadi dalam masa pandemi ini ya Pak ya. Betul gitu. Baik, baik. Jadi awalnya dari infrastruktur, bagaimana infrastruktur ini menjadi modal yang sangat berharga ya Pak untuk Banjarnegara. Paling utama. Paling utama. Paling utama, Belanda aja juga bikin jalan Mas. Dan Belanda juga bikin jalan Mas. Dia bawa hasil rampokannya. ya. Itu pun pakai infrastruktur. Kalau tanpa infrastruktur, Belanda tidak mungkin 350 tahun di Indonesia. Kenapa? Setelah Belanda pergi, kok kita nggak mikirin infrastruktur untuk rakyat? Baik, baik. Inilah yang perlu kita perhatikan kepada teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah sekarang sudah 98% ya Pak ya. Alhamdulillah. 2% lagi kira-kira kapan Pak? 2% lagi, sisanya terakhir Oktober. Oktober. Oktober selesai semua. Baik, semoga segera tercapai ya Pak ya. Insya Allah. Baik. Yang menarik juga kita pengen tahu strategi Pak Budi sendiri dalam membangun Banjarnegara ini apa saja sih yang strateginya atau manuver-manuvernya. Tapi nanti setelah jeda ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, spesial dialog Metro TV Jateng dan DIY akan segera kembali.